Bapak. Selamat Maaf siang. mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, silakan. Saya kesini ingin menyampaikan masalah yang dihadapi di sekolah kita ini. Di mana di semester ini saya mengajar fisika di kelas 10. Yang menjadi masalah di sini itu terkait dengan anak-anak kita peserta didik, di mana mata pelajaran yang saya ampu itu fisika, khususnya di sini materinya itu adalah tentang pengukuran, khususnya itu tentang pengukuran panjang dengan menggunakan alat ukur, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, anak-anak kita ini kebanyakan belum mengetahui alat ukur ini, lalu cara mengoperasikan alat ukur ini, cara membaca skala yang ada pada alat ukur ini, dan cara menentukan hasil pengukurannya. Mereka juga ini belum mengetahui semuanya. Kemudian dari hasil pengukuran yang diperoleh itu ada angka penting. Mereka juga belum mengetahui tentang angka penting ini. Lalu cara menentukan banyaknya angka penting pada hasil pengukuran itu juga belum mengetahui. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak, apa pendapat Bapak tentang masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita ini? Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu sebagai salah satu guru yang mengajar mata pelajaran fisika di kelas 10. Nah, kita tahu bahwa kelas 10 itu adalah peralihan dari kelas 9 yang ada di SMP ya, ke SMA. Jadi pada semester yang sedang berjalan ini, Ibu mengajar mata pelajaran fisika dengan salah satu materi pembahasan itu adalah tentang pengukuran yang mana menggunakan alat ukur panjang, khususnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Memang mata pelajaran fisika itu adalah salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan kepada siswa peserta didik, yang mana mata pelajaran ini juga berkesinambungan dari pelajaran yang ada di SMP. Di SMP itu terkenal yang IPA terpadu. Hanya di SMP ini justru mereka belum mengenal karena persoalan laboratorium yang disiapkan oleh SMP, yang laboratorium di dalamnya ada alat-alatnya tidak tersedia, sehingga secara teori, secara konseptual mereka boleh baca di buku, tetapi secara realita anak mereka tidak tahu, mereka tidak tahu. Dan mereka sudah sampai di tingkat SMA, yaitu sudah sampai kelas 10. Memang di sekolah kita tersedia alatnya. Oleh karena itu, melalui rapat saya sudah tegaskan, pengelola laboratorium itu harus membuatkan jadwal prakteknya di laboratorium itu, agar ibu mereka sebagai guru mata pelajaran fisika dapat memperkenalkan alat-alat ini kepada peserta didik, khususnya kelas 10, sehingga mereka lebih mengenal, walaupun alatnya masih terbatas, jumlahnya masih terbatas, tapi minimal mereka harus mengenal dulu. Tunjukkan alat ini namanya apa, jangan sampai mereka baca bilang ini tentang pembahasan ini pengukuran, terus guru mata pelajaran bilang jangka sorong, tapi tidak memperkenalkan alat yang namanya jangka sorong itu seperti apa. Ini yang persoalan. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah
nanti saya lebih menegaskan kepada ini pengelola lab agar membuatkan jadwal prakteknya pada guru mata pelajaran kita, itu fisika, guru kimia maupun guru biologi, menggunakan alat yang ada di lab yang jumlahnya terbatas dan memperkenalkan alat itu kepada anak sehingga anak itu lebih mengenal, sehingga pada saat proses pelajar mengajar ibu tidak terjadi kesulitan lagi, kesulitan menghadapi anak untuk memperkenalkan alat. Saya pikir itu kita akan mempertegas lagi dalam penggunaan lab. Kemudian dengan masalah ini, apakah kita bisa mendatangkan orang tua ke sekolah untuk menyampaikan tentang masalah ini? Saya pikir sangat bisa, yaitu melalui rapat orang tua murid, ya. Karena di dalam proses pelajaran pendidikan itu di sekolah harus terjadi kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua, harus bekerja sama. Ya. Jadi saya pikir tidak salah kalau kita menyampaikan kepada orang tua melalui rapat bersama orang tua, untuk orang tua juga turut memberikan motivasi dan dukungan kepada anak agar anak lebih memahami dan lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh guru, terlebih pada mata pelajaran ini. Ya. Jadi untuk orang tuanya nanti saat adakan rapat murid baru Kita sampaikan. Ya. Kemudian apa pesan Bapak kepada siswa terhadap masalah yang mereka hadapi ini? Ya. Pesan saya baik melalui ibu sebagai guru. Selamat pagi Bapak, maaf mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Saya Agustina Bano, guru fisika pada SMA Negeri Udiok. Kedatangan saya ke sini mau sama-sama dengan Bapak membicarakan masalah yang kami hadapi di sekolah kami. Masalah ini berkaitan dengan peserta didik. Di sana saya mengajar fisika pada kelas 10. Masalah ini pada materi pengukuran. Pengukuran di sini khususnya pada pengukuran panjang yang dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur di sini adalah jangka sorong dan meter stroke. Di mana peserta didik kami ini belum mengetahui juga cara penggunaan alat ukur ini, belum tahu juga cara membaca hasil pengukuran, lalu untuk membaca skala pada alat ukur itu yaitu jangka sorong dan meter stroke, kemudian untuk menentukan hasil pengukurannya mereka juga belum mengetahui itu semua. Lalu pada hasil pengukuran itu ada angka penting, mereka juga belum mengetahui tentang angka penting. Lalu pada pengoperasiannya mereka juga untuk menentukan banyaknya angka penting pada operasi angka penting itu juga belum mereka ketahui. Apa pendapat Bapak sebagai guru mata pelajaran fisika tentang masalah ini? Baik, terima kasih Ibu Agus. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan ke saya, yang pertama perlu saya perkenalkan juga bahwa nama saya Patrisius Pranisiran SPB. Saya guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri Harapakaya. Baik, terkait dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan untuk masalah penggunaan jangka sorong dan stroke, siswa yang sementara ini mengalami satu kekurangan pemahaman itu, saya mau katakan di sini bahwa masalah seperti yang Ibu sampaikan ini merupakan hal yang cukup penting di dalam pengajaran fisika. Di dalam pandangan saya juga sebagai guru mata pelajaran fisika, pemahaman tentang alat ukur panjang seperti jangka sorong dan meter stroke itu merupakan dasar yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk kemudian kita bisa mencapai tingkat pemahaman siswa terhadap alat yang kita gunakan, itu merupakan beberapa hal yang perlu kita terapkan karena itu adalah keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan. Sehingga untuk melakukannya itu kita perlu melakukan fisika dan pengukuran presisi.
Ya, dengan masukan tadi saya juga setuju. Lalu bagaimana menurut Bapak sebagai guru mata pelajaran fisika, apakah masalah seperti ini dapat diselesaikan? Jika iya, langkah-langkah apa yang ditempuh? Kalau untuk masalah itu tentunya sangat besar. Sekarang yang sangat dibutuhkan itu adalah bagaimana kita sebagai guru kita bekerja secara ekstra. Nah, untuk mengatasi masalah ini tentunya ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Salah satu di antaranya itu yang pertama, kita bisa memulai dengan pengajaran yang intensif tentang alat-alat ukur tersebut. Kemudian untuk bisa kita memberikan pemahaman yang lebih mendalam supaya siswa dapat langsung mengalami itu, kita bisa melakukannya dengan melakukan demonstrasi praktis dan mengadakan latihan pengukuran di laboratorium. Masukan ini sangat membantu kami dalam menghadapi masalah yang kami hadapi ini. Lalu apa pesan Bapak kepada siswa terhadap masalah yang kami alami ini? Ya, tentunya sebagai hal motivasi. Yang pertama bahwa kita mendorong anak-anak untuk kemudian bisa memanfaatkan teknologi. Kemudian selain teknologi itu kita juga bisa memotivasi anak-anak untuk menggunakan secara positif smartphone yang mereka gunakan untuk kemudian bisa membantu dalam latihan pengukuran dan pemahaman konsep. Selain itu juga kita bisa menyediakan materi sumber tambahan seperti video tutorial dan buku panduan yang mudah dipahami. Kita sebagai guru juga tetap memberikan dorongan untuk siswa supaya mereka juga bisa melakukan pembelajaran secara mandiri melalui video-video tutorial itu. Kemudian apakah ada alat atau materi tambahan yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami pengukuran panjang dengan menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skru? Ya, jadi itu tentunya bisa. Kita bisa menggunakan alat yang lain. Mungkin ibu memiliki konsep yang sementara bagi saya, ibu memiliki konsep terkait dengan penggunaan alat yang lain. Ya, yang saya konsepkan di sini karena alat ukurnya ini terbatas, maka pada saat pemaparan materi nanti saya menggunakan media pembelajaran lain yaitu berupa Yaitu inovasi yang sangat bagus. Selain kita menggunakan cara untuk kemudian bisa memudahkan siswa bisa mengamati secara langsung, ibu juga bisa menggunakan video flip PowerPoint. Flip PowerPoint yang saya maksudkan sini adalah bahwa kalau toh memang alatnya tidak ada, kita bisa mencarikan gambar-gambar flip yang berhubungan dengan charter itu atau yang berhubungan dengan alat ukur yang kita gunakan sebagai media utama. Kita tempelkan di kertas dan kemudian kita bisa pajangkan di dinding untuk kemudian diamati langsung oleh siswa. Dari situ juga kita bisa mengurutkan langkah-langkah penggunaannya, kemudian bisa memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana menghitung angka-angka yang ada di dalam. Terima kasih atas masukan, atas saran yang diberikan oleh Bapak kepada saya untuk mengatasi masalah yang kami hadapi di sekolah kami. Saya pikir langkah-langkah atau ide-ide yang tadi Bapak sampaikan itu dapat membantu kami dalam mengatasi masalah ini. Mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan, dan terima kasih atas masukan dan saran yang Bapak berikan kepada saya. Semoga nanti saya bisa menjalankan pada saat penyampaian materi nanti. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga Ibu Agus sekali lagi atas kepercayaan yang diberikan untuk saya yang memilih saya sebagai teman agar dengan soal pengajaran menggunakan jangka sorong dan mikrometer skop. Mungkin ada yang lain, kalau memang sudah tidak ada lagi ya, mungkin untuk sementara kita sampai di sini. Dan terkadang kalau memang ada kekurangan alat atau kekurangan dalam proses pembelajaran, mungkin kita bisa cari video lain. Ya, Bapak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi.